Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest, sebuah istirahat, dan mengalami refresh, kebaharuan di dalam keseharian. Bapak Ibu, Oase pada hari ini memasuki episode yang ke-253. Setiap hari kita disesaki oleh begitu banyak pandangan, atau zaman sekarang istilahnya adalah konten. Semua merasa mereka benar dan perlu didengar. Entrepreneurship sejak dini, corporate job pada high level, punya sekian harta di usia tertentu. Intinya adalah mereka sukses. Dan kita juga mungkin bisa, asal mau, dan mulai dari sekarang. Ideologi dan pandangan konten yang berseliweran di media sosial, sadar atau tanpa sadar membentuk kita untuk menjadi manusia peniru. Ironisnya sebagai peniru, kita harus melupakan identitas personal yang khas, identitas yang secara khusus dimiliki ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saat itu, kita harus bertanya, hidup kita ini tentang apa? Tentang kita, tentang pencapaian kita, atau tentang eksistensi kita sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Selamat malam para pemirsa, atau Anda melihat waktu pagi ataupun waktu lainnya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan renungan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh mohon Tuhan beserta dengan kami, menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga renungan akan firman Tuhan ini boleh berbicara khususnya di dalam situasi yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan sendiri menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita membaca firman Tuhan yang saya pilihkan pada saat ini adalah Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Pada tahun 1944, seseorang yang bernama Corrie ten Boom, dia adalah seorang Belanda, pada waktu itu bersama dengan kakaknya Betsy, ayahnya, lalu mereka dengan berjejal-jejal diangkut oleh orang Jerman ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Pada waktu itu kakak daripada Corrie, Betsy, di tengah-tengah ketakutan para tawanan, keputusasaan mereka, di dalam kelemahan mereka karena mereka kelaparan. Tapi Betsy ini berbisik kepada Corrie, kita perlu mengatakan kepada mereka. Pada mereka maksudnya orang-orang yang diangkut dalam keadaan ketakutan karena mereka tidak tahu nasib apa yang akan menimpa mereka di dalam kamp konsentrasi. Karena banyak sekali orang yang mati di dalam kamp konsentrasi Jerman ini, ya. Tapi Betsy, kakak daripada Corrie itu mengatakan, kita perlu katakan kepada mereka-mereka ini, yaitu bahwa kasih Tuhan lebih dalam daripada lubang yang dalam. Atau di dalam bahasa Inggris, di dalam buku dari Corrie ten Boom, The Hiding Place, no pit is so deep, God's love isn't deeper still. Tidak satu lubang yang dalam yang bisa melampaui kedalaman daripada kasih Allah kepada kita. Dan perkataan daripada kakaknya ini bagi Corrie itu merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan selama dia tinggal di dalam kamp konsentrasi ini. Mengingat bahwa kasih Allah lebih dalam meskipun mereka masuk ke dalam sebuah lubang yang dalam. Kasih Allah lebih dalam daripada itu. Nah, kalau kita melihat ini pula yang menjadi keyakinan dari pemazmur pada waktu dia kata, you are my hiding place. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. You are my hiding place. Kalau melihat kata yang dipakai oleh pemazmur di dalam ini, tempat perlindungan, you are my refuge, ya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. You are my hiding place. Terjemahan yang lain mengatakan itu diambil daripada bahasa Ibrani, yaitu maseh, ya. Maseh itu artinya sebuah tempat perlindungan di mana kalau ada angin ribut atau ada bahaya, mereka itu mempunyai sebuah tempat di mana mereka dapat berlindungan, ya. Dapat dikatakan misalnya di Israel pada waktu misalnya ada rudal yang datang, itu kemudian sirene di dalam kota itu akan berbunyi dan orang-orang yang ada di jalan itu semua berlarian ke tempat perlindungan yang terdekat dengan mereka. Nah, tempat perlindungan itulah yang dinamakan sebagai mahseh, ya, tempat perlindungan
yang mensimbolkan ini adalah tempat perlindungan, ya, God's protective care. Tempat Tuhan memelihara, tempat Tuhan untuk melindungi. Nah, itu adalah tempat perlindungan yang dikatakan oleh Mazmur 46 ini. Sedangkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kekuatan di dalam bahasa Ibrani itu adalah os, ya. Itu adalah melukiskan bagaimana kekuatan daripada Allah untuk menjaga umatnya, untuk melindungi umatnya, ya. Itu dapat kita lihat misalnya di dalam Keluaran, ya, bagaimana Tuhan mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, ya. Itu merupakan kontrol daripada Tuhan atas ciptaannya ini, ya, dan merupakan kontrol daripada Tuhan atas bangsa-bangsa, ya. Itu kita lihat pada waktu di Keluaran pasal 15 yang menunjukkan otoritas daripada Tuhan sendiri, ya, power, kuasa daripada Tuhan sebagai sesuatu yang dilukiskan mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, di sini terutama kita boleh melihat bahwa bagaimana Allah itu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bagaimana Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Ya, kita melihat bahwa dalam Mazmur ini itu adalah penyertaan Tuhan, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bagi pemazmur, karena Tuhan ada di dalam kota, maka pertolongan dan kota itu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melindungi umat daripada Tuhan itu. Nah, sangat menarik sekali, ya, kehadiran Tuhan di dalam krisis ini. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah nimsa, ya, nimsa. Dan ini adalah merupakan satu tekanan yang berada di dalam Mazmur 46, ya. Jadi kita melihat misalnya di dalam ayat yang ke-8 dari Mazmur 46. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, dari ayat ini dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Dan di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa ever present daripada Tuhan itu adalah nimsa, ya, di mana Tuhan itu secara aktif terlibat di dalam kesulitan manusia, di dalam penderitaan manusia. Dan sekali lagi kita melihat di dalam ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diulang lagi pada ayat 12 sama dengan ayat yang ke-8, menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh pemazmur sebagai satu masalah atau sebagai suatu kesulitan atau suatu penderitaan atau sesuatu apapun yang sedang mereka hadapi, maka kita melihat berulang-ulang Mazmur 46 ini mengatakan bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Nimsa. Nah, akar daripada nimsa ini, the ever presence, ya, the ever present of God's presence. Jadi kehadiran daripada Tuhan yang selalu tetap ada, ya, yang selalu hadir. Nah, itu adalah
akar kata daripada nimtza ini adalah matzah. Matzah dalam bahasa Ibrani, akar kata diambil dari kata matzah. Matzah itu mempunyai arti to find, menemukan, atau to encounter. Kita menghadapi, begitu ya. Misalnya coba kita melihat dari Ulangan pasal 4 ayat yang ke-29. Ulangan, kita melihat Ulangan pasal 4 ayat 29. Misalnya dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Ya, menemukannya itu finding God itu adalah kata dari kata matzah, ya, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 29 ini. Kalau kita lihat lagi, satu ayat lagi yang terambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa pertemuan dengan Tuhan itu merupakan di encounter, matzah, di mana di dalam keadaan itu kemudian Tuhan menemui umatnya, menemui umat yang dikasihinya. Nah, kalau kita melihat nimtza ini, the ever present daripada presence of God, itu bukan sesuatu yang pasif, ya. Bukan sekedar Allah menunggu kita kemudian masuk, menunggu kita datang kepadanya, menunggu kita mencari atau kita menemukan, ya. Tidak seperti itu, ya. Tapi dia mengundang kita, ya, di dalam masalah kita, di dalam persoalan kita, di dalam sesuatu yang berat yang kita hadapi, di dalam kesukaran yang sedang kita hadapi, ataupun di dalam penderitaan yang sedang kita alami, maka Tuhan mengundang kita, ya, untuk menemukan Dia, untuk datang pada Dia, untuk encounter Him, ya. Dan ini dapat dilukiskan misalnya dalam sebuah keramaian, lalu seorang anak asik melihat sesuatu sehingga dia tidak memperhatikan orang tuanya, sehingga akhirnya kemudian orang tuanya pun yang tidak terlalu memperhatikan anak, kemudian mereka keduanya kehilangan, ya. Si anak ini jalan sendiri dan orang tua jalan sendiri, sampai mereka menyadari bahwa anak mereka itu ternyata tidak bersama dengan mereka, ya. Wah, hilang di tengah-tengah kerumunan begitu banyak orang. Nah, yang dinamakan sebenarnya adalah apa yang Tuhan kerjakan, matzah ini adalah bukan dia sekedar menunggu lalu menunggu sampai anaknya itu mencari, mendatangi dia dan sebagainya, tapi itu adalah sesuatu yang aktif di mana orang tua mungkin menyeruak kerumunan orang banyak untuk mencari anaknya, ya. Mungkin memanggil-manggil nama anak dengan keras. Nah, itulah yang dinamakan nimtza, ya. Jadi di mana Tuhan kemudian sebenarnya mencari kita dan ingin menemukan kita, mengundang kita untuk menemukan Dia, untuk mendapatkan Dia, to encounter Him, to find Him. Di dalam kesulitan kita tuh berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita encountering Him, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menolong si anak itu di dalam kehilangan orang tua, di dalam kerumunan yang asing bagi dia, tapi kemudian
pelukan daripada orang tua itu kemudian menghilangkan rasa chaos yang dialami oleh anak itu karena dia kehilangan orang tuanya. Itu adalah nimsa. Itu adalah pada waktu kita berhasil mendapatkan, menemukan, to encounter him, ya, to find him. Itu adalah nimsa daripada Mazmur 46 ini. Kembali kepada cerita semula, yaitu cerita dari Corrie ten Boom. Dapat dikatakan bahwa hidupnya Corrie ten Boom ini merupakan sesuatu pernyataan yang sangat mendalam, karena dia sendiri menyaksikan dengan kehidupannya bagaimana dia bisa mengatasi penderitaan yang dia alami. Ya, pada waktu dia ditangkap oleh Nazi, bagaimana kemudian dia disiksa di sana, bagaimana dia mengalami kedinginan, bagaimana dia di kamp konsentrasi itu mengalami terus-menerus kelaparan, begitu. Pada waktu itu Corrie ten Boom, ayahnya dan kakaknya ditangkap oleh Jerman lalu dibawa ke kamp konsentrasi, ya. Dan setelah beberapa hari di kamp konsentrasi, ayah mereka mungkin tidak bisa tahan, terlalu capek, terlalu lelah, kelaparan, kedinginan, dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal hanya beberapa hari setelah dia tangkap. Tinggal Corrie ten Boom dengan kakaknya Betsy. Ya, Betsy masih tetap bisa bertahan di dalam kamp konsentrasi itu, tapi pada akhir tahun 1944 itu dia juga kemudian meninggal dan meninggalkan adiknya Corrie ten Boom ini sendirian di dalam kamp konsentrasi. Papanya sudah tidak tahan, meninggal. Kakaknya kemudian juga ikut meninggal. Tapi kakak ini selama hidup yang terus menguatkan iman daripada Corrie untuk tetap bertaut kepada Tuhan, untuk tetap bersama dengan Tuhan, untuk tidak lari daripada hadirat Tuhan, dan merasakan justru di dalam penderitaan mereka bahkan lebih dalam merasakan kasih Allah, lebih merasakan pernyataan daripada Allah kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu terjadi setelah beberapa waktu kemudian, setelah Betsy meninggal, pegawai di kamp konsentrasi itu melakukan kesalahan administrasi, ya, sehingga akhirnya kemudian Corrie ten Boom itu bisa dilepaskan. Tentu ini adalah satu mujizat, ya, karena kesalahan daripada pegawai penjara, pegawai kamp konsentrasi itu, lalu kemudian Corrie ten Boom itu kemudian dibebaskan dari kamp konsentrasi itu, sehingga dia bisa terlepas daripada kamp konsentrasi. Dan kemudian seperti kita tahu bahwa kemudian dalam tahun 1945 Jerman jatuh kepada sekutu, dan semua tawanan-tawanan yang ada di dalam semua kamp konsentrasi itu kemudian bisa dilepaskan. Nah, tapi Corrie ten Boom itu dapat bebas karena mujizat Tuhan, karena miracle Tuhan. Hanya terlepas karena kesalahan daripada pegawai penjara. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa seperti Corrie ten Boom mengatakan tidak ada lubang yang cukup dalam yang bisa melebihi dalamnya kasih Allah kepada kita, ya. Dalamnya kasih Allah kepada kita akan lebih dalam daripada lubang yang dalam yang kita alami, ya. Maka pada waktu kita merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita, ya, di dalam kesulitan kita, di dalam kesukaran kita, di dalam masalah kita, di dalam penderitaan kita, di dalam problem yang sedang kita hadapi, dan segala sesuatu di dalam dunia ini yang membuat kita takut dan khawatir.
kita boleh serahkan kepada Tuhan, dan kita boleh pada waktu itu merasakan, find Him, menemukan Dia, lalu encounter Him. Ya, kita bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun di luar kita ada problema, ada masalah, ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesukaran. Bisakah kita menghadapi semuanya itu dengan nimza, the ever present, dari presence of God? Mari kita berdoa. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my I will hiding trust place. in you. You always fill Let my the heart weak say of I am strong deliverance. in the Whenever strength I of am the afraid, Lord. I will trust in you. Tuhan, you are my hiding place. Maka Tuhan,
tolong setiap kami bukan sekedar mengetahui, tapi kami betul-betul bisa merasakan bagaimana dalam kehidupan kami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan kekuatan daripada kami. Apapun dalam dunia, kami dapat mengatasinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati nimsa itu, the ever present, dari the presence of God, dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mati ini gimana? Tapi nggak potong. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan remindernya setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord